Oke mas. Pokoknya mas. Ayo dikasih slow motion nih, ayo kita ambil gambar di gamelan mesin. Halo Kak Deki. Jangan maju. Jangan maju nanti lu yang maju tuh kan. Yoi. Tuh. Terdepan. Saya belain aman. Udah jangan maju ya, segitu aja udah cukup. Arif nih biasa nih Bang Arif nih. Udah badannya gede, maju-maju terus. Pak Ketum mah bebas. Udah jangan maju, jaga. Stop. Woi. Jangan maju. Udah hop situ. Mantap. Mau ketemu siapa Kak Nggak mau Ami? ketemu siapa-siapa, ada perlu aja memang ke Jaksel. Apakah mau menemui Fadel hari ini? Sama hari ini kan ada BAP tambahan karena kemarin kan udah terlalu malam ya bang. Ya, BAP tambahan. Laporan yang semalam berarti Kak? Laporan, iya. FS. FS. Hmm. Oh. Iki tadi sempat wawancara pihak sana, katanya juga akan melakukan hal yang sama Lakukan apa? Lapor Laporan. balik maksudnya. Ya, kan lapor, orang kan berhak lapor siapa aja, nanti kan tinggal dibuktikan asalnya masuk nggak gitu-gitu. Siapa aja boleh lapor, wartawan juga boleh lapor, ini kita ngerjain. Katanya Fitri juga sudah bersuara bahwa apabila tidak Ya, dia terbukti harus bersuara, kalau nggak dia gagu. Nggak apabila tidak terbukti dia akan laporkan balik Ya dengan silakan pencemaran. aja. Kalau gua kan kalau udah ngelaporin orang itu kan pasti buktinya udah lengkap. Nggak mungkin lah kita main lapor-lapor, itu buang-buang waktu, buang energi. tapi tadi ada yang ngasih tahu tato dicinta. Si Luman lo ladenin. Lagi di atas dia ya? Iya. Ya mudah-mudahan nggak pulang. Tapi akan menemui nggak sih? Mau ketemu? Mau menemui nggak sih kan Niki? Katanya bau ya. Kalau bau ya enggak lah. Kalau kami mana wanginya? Ya cium aja. Nggak mungkin akan memberikan pesan kepada Fadel Nanti menemui lah ya, langsung. tunggu biar dirilis dulu, baru bisa bicara ya bang. Kalau Biar sekarang- aja proses Ya. itu yang berjalan. Tapi after ini tetap akan seperti omongan itu mau sama Loli juga, sama Laura juga kan? Gimana? Dia bersikeras. Kind of gitu kan? Ya maksudnya after ini Niki mau Laura mau preskon gitu. Oh iya, kalau preskon tunggu waktunya saja, itu pasti. Tinggal teknisnya, waktunya nanti biar Niki yang putuskan ya. Saat ini Niki datang sebagai pelapor dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalau proses terkait dengan seseorang yang dilaporkan biar berjalan, kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Seperti itu saja, kita hormatin prosesnya. Berarti hari ini nambahin apa? Ada Bukti-bukti baru. Kemarin tuh BAP yang dua akun yang diduga dibikin dan disuruh oleh yang kalian tahu sekarang itu siapa, yang sekarang baru si perempuan itu yang di BAP. Udah? Niki sedikit menanggapi terkait Tasman kan semuanya di. Oh itu abang Fahmi yang ngerti kan, gue bukan lawyer. Kalau Kak Gisri melihatnya gimana? Makin mendampingi Fadel hari ini. Dia kan nggak boleh masuk kalau nggak salah di atas. Dia lagi duduk aja, dia nggak tahu ngapain, cariin kutu istrinya kali. Apa? Nggak ngerti juga. Oke Bang Mami, secara hukum ini kan udah dibekukan ya Bang? Iya. Yang belum tahu kapan akan dicairkan ya Bang? Kalau udah gini berarti pendampingan pun nggak boleh ya Bang ya? Apa seperti apa Bang secara hukum? Kalau berdasarkan informasi yang saya baca melalui media, jadi advokat itu ada syaratnya. Jadi syarat seorang advokat selain dia itu pertama itu lulus sekolah ilmu hukum, dia juga harus ikut PKPA. Setelah itu dilakukan penyumpahan, ya. Nah, penyumpahan inilah yang menjadi kunci dari semua advokat. Jadi kalau seseorang dilakukan berita acara sumpah, mempunyai berita acara sumpah, maka otomatis dia punya hak untuk menjadi advokat.
Jadi kuncinya itu adalah di berita acara sumpah. Saya hanya berbicara secara hukum, saya tidak menanggapi kasus per kasus yang terjadi. Syarat seorang advokat untuk bisa menjadi advokat, seorang sarjana hukum ataupun sarjana hukum ilmu hukum, itu harus ikut pendidikan dulu ya, namanya PKPA. Setelah pendidikan ujian lagi, ujian advokat. Setelah lulus itu belum tentu dia bisa praktek. Prakteknya itu setelah dia 2 tahun setelah dia dinyatakan lulus. Nah, habis itu ada lagi yang namanya penyumpahan atau disumpah. Nah, kunci dari persoalan semuanya itu adalah disumpah. Di Undang-Undang Advokat itu menyatakan seorang advokat wajib disumpah sebelum dia menjalankan profesinya sebagai advokat. Artinya kalau seseorang tidak punya berita acara sumpah, maka dia tidak bisa praktek sebagai advokat, tidak bisa mendampingi siapapun juga. Saya bicara hukum, saya tidak bicara kasus per kasus. Itu saja ya. Oke, berarti dalam artian hari ini tidak boleh ada di sini sebetulnya gitu. Anda tanya apakah dia mendampingi atau hanya jalan-jalan duduk-duduk. Nanti kalau Anda dapat info dari penyidik siapa yang mendampingi, baru sampaikan ke saya. Apakah dia di sana jalan-jalan duduk-duduk, ya itu tanya ke penyidik. Saya hanya bicara secara umum saja. Advokat wajib punya berita acara sumpah. Setelah itu berita acara sumpah dibawa di organisasi advokat untuk mendapatkan kartu tanda advokat. Di dalam proses persidangan dua-duanya harus dibawa. Dan semuanya harus aslinya yang dibawa untuk diserahkan ke majelis hakim untuk diperiksa. Jadi biasanya kartu tanda advokat dan berita acara sumpah itu satu kesatuan. Tapi syarat yang terpenting, tanpa berita acara sumpah, seseorang tidak boleh bertindak untuk dan atas nama mewakili para pencari keadilan dan bertindak untuk menjadi advokat. Jadi tidak boleh. Kuncinya advokat itu berita acara sumpah. Nggak ada relevansinya persoalan ini dengan siapapun yang mau menjadi pembela itu silakan. Jadi nggak ada relevansinya. Kasus ini berjalan sesuai dengan hukum. Kita nggak mau pusing siapa yang akan menjadi pembelanya. Yang jelas buktinya sudah cukup. Oke, ada pesan Abang kenapa yakin sih hari ini kalau bakal rilis Fadel? Kenapa Bang optimis banget gitu? Berapa yakin kan Niki? Kita serahkan aja ke penyidik ya. Kita nggak boleh mencoba mencampuri proses ini, proses yang sedang berjalan. Kedatangan Niki saat ini adalah untuk menjadi pelapor, dia diperiksa. Setelah itu nanti kita akan sampaikan. Lain-lain silakan tanya ke humas prosesnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di atas. Ya. Kalau misalkan berbarengan hari ini rilis, ada nazar gak sih kan Niki? Atau bakal selebrasi apa gitu? Apa ini? Tanya. Ketua Joren. Secara kan udah Dan gue kan setiap Jumat, setiap bulan, setiap hari juga kalau mau bikin syukuran ya bikin aja. Kalau udah selesai hari ini ya berarti kan lelahnya gue juga sudah selesai gitu kan. Ya tunggu aja bentar lagi kan, paling habis maghrib. Padahal masalah yang loli gimana? Ini menyebutkan hal lagi. gelang kapal kasih dipakai, gelang kapal kasih dipakai tadi. Gimana nih? Dia banyak bohongnya, orang dia aja megang TikToknya Loli tuh. Loli sampai kesel banget. Oh, aksesnya Fadel tahu. Iya. Ketemu Fadel sama kan Niki? Akan ketemu Fadel di dalam. Enggak lah. Kan bau kan. Oh, Niki main ini. Apa? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Wih, mantap ini. Kata-kata ini dulu Kak. Kan ini satu kata. Satu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nanti aja lah. Enggak, tapi puas nggak sih akhirnya Rasman Lu dari dibekuk. pagi ya? Iya. Dari kemarin nih pulang-pulang. Dibekukan ya. Nah, balik-balik dong nanti Iya. bentar lagi. Enggak, tapi puas nggak artinya Rasman dapat sanksi dan bahasa dicabut nih. Lu puas nggak sih Niki? Iya, itu kan kesalahan dia ya. Iya, dia mungkin sih Kodok Zuma ini udah nyesel juga kali dengan apa yang dia lakukan di persidangan. Rasanya tidak boleh kan. Tapi ya, tahulah Rasman kayak apa. Oke, thank you. Oke, Ami. Ada apa Ami? Jam 2 deh, Bang. Bang, jangan lama, Bang. Jangan dong.
Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.